Baiklah anak-anak, sekarang pembelajaran kita lanjut ya ke materi pembelajaran subtema 3 tugasku sebagai umat beragama. Nah, kita buka ya halaman 53, pembelajaran 1. Simak ya. Umat beragama harus menjalankan ajaran agama. Beribadah merupakan salah satu kewajiban umat beragama. Nah, dalam beribadah kita harus saling menghormati antar umat beragama. Nah, jadi kita kan umat beragama ya, agama kita adalah agama Islam. Maka kita harus wajib menjalankan ajaran agama Islam. Ya, misalnya contohnya sholat, berpuasa, ya, mengaji dan ibadah yang lainnya. Nah, terus itu merupakan kewajiban kita. Kita harus mengerjakannya ya. Nah, beribadah kita harus saling menghormati ya antar umat beragama. Nah, kita umat beragama Islam maka harus menghormati umat beragama Kristen misalnya ya. Jadi saling menghargai antar umat beragama. Nah, selanjutnya ayo membaca di sini teksnya adalah tugas umat beragama. Ya, ayo sama-sama kita baca ya. Sebagai umat beragama kita harus menjalankan ajaran agama. Kita juga harus menjauhkan apa-apa yang dilarang oleh agama. Berdoa adalah salah satu ajaran agama. Kita beribadah di tempat ibadah agama kita. Nah, tahukah kamu apa saja nama-nama tempat umat beragama di Indonesia ya, tempat-tempat ibadahnya. Nah, di sini bahwa kita itu beribadah sesuai dengan agamanya masing-masing, dan setiap agama itu memberikan aturan yang harus dikerjakan dan aturan yang harus tidak dikerjakan atau yang dilarang ya. Contohnya umat Islam mengajarkan kita untuk sholat, melarang kita untuk berbuat tidak baik ya, atau meninggalkan sholat. Nah, terus berdoa. Nah, setiap umat beragama berdoa ya sesuai dengan agamanya masing-masing. Nah, dan tempat ibadahnya masing-masing. Contohnya di sini umat Islam beribadah di masjid. Nah, umat Kristen, Katolik dan Protestan di gereja, dan umat Hindu ya itu di pura, dan umat Buddha di wihara. Nah, mereka masing-masing beribadah di tempat ibadahnya. Nah, selanjutnya kalian kerjakan memberi centang untuk pernyataan yang benar ya. Nah, selanjutnya masih bahasa Indonesia ya di halaman 84. Ayo mendengarkan. Ayo kita simak ya sama-sama. Beribadah adalah tugas umat beragama. Dalam ajaran agama Islam kita juga diajarkan untuk saling menolong. Manusia wajib menjaga lingkungan. Kita tidak bisa hidup sendiri, kita membutuhkan lingkungan. Umat beragama akan menjaga lingkungan sekitarnya. Contoh, menjaga lingkungan adalah dengan menolong makhluk hidup lain. Dengan menolong, kita menunjukkan sikap menyayangi sesama makhluk hidup. Bila kita menyayangi makhluk hidup, tentu Tuhan akan menyayangi kita. Nah, kalian perhatikan di gambar ini, menolong hewan termasuk perbuatan baik. Ya, contoh di sini Ino sedang menolong kucing yang terjatuh ke selokan air. Nah, perbuatan Ino adalah perbuatan yang baik. Selanjutnya ada gambar menolong orang lain dalam kesusahan, ya, adalah perbuatan mulia. Ya, di sini warga yang tertimpa musibah mendapatkan sumbangan ya berupa misalnya sembako atau pakaian bekas. Nah, terus menjaga lingkungan sekitar dengan menyiram tanaman. Ya, ini adalah termasuk menjaga lingkungan agar pohonnya hidup dan nanti akan besar. Itu bisa adalah menjaga lingkungan. Nah, lingkungan yang sehat dan bersih akan membuat hidup kita nyaman ya. Nah, di sini kalian lihat bahwa umat beragama itu menjaga lingkungan sekitarnya ya, agar lingkungannya tidak tercemar ya, dan tidak menyebabkan kita sakit ya. Nah, di sini setelah kalian simak
kalian kerjakan, jawablah pertanyaan berikut ini ya. Dikerjakan di buku paket saja. Selanjutnya halaman 85, ayo menulis. Masih bahasa Indonesia ya. Manusia hidup harus tolong-menolong. Saat terjadi bencana alam, para korban membutuhkan bantuan. Orang-orang yang tidak mengalami bencana akan membantu orang yang mengalami bencana. Ya, jadi adalah ajaran agama kita ya, agama Islam juga mengajarkan kita untuk saling menolong ya, walaupun misalnya berbeda agama, berbeda suku ya. Nah, di sini kalian tidak memilih-milih siapa saja yang terkena musibah ya, harus saling tolong menolong. Contohnya di sini ada susunlah gambar berikut sehingga menjadi berurutan. Nah, urutan pertama bencana alam ini apa? Di sini ada gambar hujan, ada gambar kebanjiran, dan ada gambar mendapat sumbangan ya atau pertolongan. Nah, di sini setelah kalian susun urutan gambarnya ini, kita ceritakan berdasarkan gambar yang sudah kamu urutkan. Ya, tentunya kamu bisa ya mengurutkan gambarnya dan menceritakan sesuai dengan gambar ini. Nah, contohnya Ibu kasih contoh gambar pertama ya. Ini gambar pertama dan ini gambar yang kedua dan gambar yang ketiga. Nah, ceritanya gambar pertama ini adalah pada suatu hari hujan deras ya. Hujan deras sehingga apa gambar keduanya? Menyebabkan banjir. Dan kalian lanjutkan ya gambar yang ketiganya atau kalian membuat cerita sendiri. Nah, itu ya.